Halo Sobat Tamta, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, diberikan kesehatan, serta dimudahkan dalam segala urusannya. Di video kali ini, kita akan membahas tentang kisah Haji Misbah, seorang tokoh Islam komunis yang bergerak melawan Belanda. Sebelum melanjutkan videonya, mari sama-sama kita dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang menarik, informatif dari Tamta Journey. Di antara banyak tokoh yang berjuang pada masa pergerakan nasional Indonesia, barangkali nama Haji Misbah belum terlalu populer. Haji Misbah adalah seorang tokoh pergerakan asal Surakarta yang terkenal dengan ide menyintesiskan ajaran Islam dan komunisme untuk melawan kolonialisme Belanda. Pemikiran Haji Misbah terkait Islam dan komunisme kemudian membuatnya dijuluki Haji Merah. Pergerakan Haji Misbah pun banyak merepotkan pemerintah Belanda hingga akhirnya ia diasingkan ke Manokwari. Haji Misbah lahir dengan nama kecil Ahmad pada tahun 1876 di Kauman, sebuah daerah yang kental dengan keagamaan Islam di Surakarta pada masa itu. Orang tua Misbah adalah pedagang batik kaya raya sehingga ia hidup berkecukupan sejak kecil. Kondisi perekonomian keluarganya yang cukup baik membuat Misbah mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu agama di pesantren. Penerapan politik etis juga memberi kesempatan kepada Misbah untuk mengenyam pendidikan di Sekolah Bumi Putra Angka 2 atau TUI de Kelas, meskipun hanya selama 8 bulan. Latar belakang pendidikannya membuat Misbah tumbuh menjadi seorang pemuda Jawa yang religius, tetapi juga memiliki pemikiran modern. Setelah menunaikan ibadah haji ke Mekah, ia kemudian mengganti namanya menjadi Haji Muhammad Misbah. Ketika Sarekat Islam atau SI pimpinan Haji Samanhudi lahir dan berkembang di Solo pada tahun 1906, Haji Misbah mulai menunjukkan ketertarikannya dalam pergerakan, tetapi ia masih memilih fokus mengelola usaha batik. Misbah baru bergabung dengan SI pada tahun 1912. Ia tertarik dengan gerakan anti-kolonialisme atas dasar Islam yang diusung SI. Hawa pergerakan yang kian memanas di Surakarta pada awal abad ke-20 melatar belakangi munculnya kesadaran politik dan perjuangan Misbah kala itu. Dalam perjalanannya, Misbah juga aktif di berbagai organisasi pergerakan, mulai dari SI, Sarekat Hindia atau SH, Insulinde, Muhammadiyah, Sarekat Rakyat, hingga Partai Komunis Indonesia atau PKI. Bergerak melalui jurnalistik. Haji Misbah adalah seorang tokoh Jawa yang memegang teguh ajaran Islam. Pada awalnya, ia tidak terlalu aktif dalam pergerakan melawan kolonialisme dan lebih sering menggelar ceramah keagamaan di sela waktunya mengelola usaha batik. Namun perpecahan yang terjadi di tubuh SI antara kubu Cokro Aminoto dan Samanhudi akhirnya membuat Misbah mulai tertarik untuk benar-benar terjun dalam pergerakan politik kala itu. Kesadaran politik Misbah juga turut dipengaruhi oleh perkenalannya dengan Mas Marco Kartodikromo. Pada tahun 1914, Misbah kemudian bergabung dengan organisasi wartawan pribumi pertama di Hindia Belanda, yaitu Inlandse Journalistenbond atau IJB yang dibentuk Mas Marco Kartodikromo. Ia pun menjadi pelanggan setia Dunia Bergerak yang merupakan organ IJB. Kemudian Misbah tertarik untuk menerbitkan surat kabar sebagai wadah menuangkan pemikirannya dan membakar semangat pergerakan masyarakat kala itu. Pada 15 Januari tahun 1915, Misbah resmi menerbitkan surat kabar bulanan dengan nama Medan Muslimin. 2 tahun kemudian, Misbah menerbitkan surat kabar keduanya yang diberi nama Islam Bergerak.
Melalui medan Muslimin dan Islam bergerak, Misbah menyiarkan pemahamannya tentang Islam serta menyuarakan pemikiran politiknya dengan dibantu jurnalis-jurnalis kala itu, termasuk Mas Marco. Ia semakin gencar melakukan propaganda anti-kolonialisme dan tidak segan menyindir kaum-kaum priai dan kiai yang dia nilai lembek terhadap Belanda. Tulisan-tulisan Misbah di medan Muslimin dan Islam bergerak pun menciptakan keributan di kalangan kiai kala itu. Mereka takut masyarakat akan mengikuti haluan Misbah yang revolusioner. Perkenalan dengan komunisme. Haji Misbah mulai berkenalan dengan ideologi komunisme melalui H.J.F. Marie Sneevliet, seorang tokoh komunis asal Belanda yang gencar menanamkan paham tersebut di Indonesia. Kemudian Misbah mencoba menggunakan analisis Marxisme untuk memahami realitas sosial yang ada di Hindia Belanda. Kemudian ia menyadari bahwa kapitalisme dan kolonialisme Belanda adalah penyebab utama kesengsaraan rakyat Indonesia. Dalam berbagai tulisannya, Misbah menyebutkan kapitalis Belanda sebagai pencuri yang terus menghisap rakyat Indonesia sehingga harus diperangi. Haji Misbah kecewa terhadap pergerakan SI pimpinan Cokro Aminoto yang dia nilai lembek, sehingga kemudian memilih mengikuti konsep perjuangan kaum komunisme yang ditawarkan Sneevliet. Akan tetapi, pemahaman Misbah tentang komunisme tidak sama dengan yang dianut oleh Sneevliet, Semaun, Marco, atau tokoh yang lain. Misbah mencoba menyintesiskan komunisme dengan ajaran Islam. Menurutnya, Islam dan komunisme memiliki kesamaan, yaitu sama-sama bertujuan membebaskan rakyat dari ketertindasan akibat kolonialisme dan kapitalisme. Pergerakan Misbah kemudian mulai bergeser ke kubu kiri dan menjadi lebih radikal melawan Belanda. Ia juga mengikrarkan diri sebagai seorang komunis Jawa yang taat menjalankan kewajiban seorang Muslim. Propaganda dan pemogokan. Selain aktif menuliskan propaganda melalui surat kabar, Haji Misbah juga gencar mengorganisasi perlawanan buruh dan petani terhadap Belanda. Haji Misbah menggerakkan beberapa organisasi radikal di Surakarta kala itu, seperti SATV, SI Merah, Insulinde, hingga PKI. Misbah melakukan propaganda dengan mengusung semangat kebebasan kita dan kebebasan negeri. Haji Misbah juga memimpin pemogokan-pemogokan buruh tani di Surakarta. Pemogokan buruh tani semakin meluas pada tahun 1919 hingga akhirnya membuat Belanda meradang. Pada tanggal 7 Mei tahun 1919, pemerintah kolonial Belanda menangkap Misbah dan memenjarakannya. Haji Misbah dibebaskan pada 22 Oktober 1919 dan langsung menjadi pemimpin Sarekat Hindia di Surakarta. Pergerakan Misbah menjadi lebih radikal. Ia banyak memimpin perlawanan buruh di sepanjang tahun 1920 hingga akhirnya sang Haji Merah kembali ditangkap dan dipenjara pada tanggal 16 Mei tahun 1920. Akhir perjuangan Haji Misbah. Pada 22 Agustus 1922, Haji Misbah dibebaskan dari penjara. Ia kembali ke rumahnya, tetapi hawa pergerakan di Surakarta sudah lesu. Misbah kemudian mengalami pertentangan dengan organisasi-organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah, karena dinilainya munafik dan tidak keras melawan Belanda. Setelah itu, Misbah memilih berpindah haluan ke kubu komunis. Pada Maret 1923, Haji Merah pun memulai propagandanya sebagai bagian PKI dan Serikat Islam Merah. Pada Juni 1923, Haji Misbah mendirikan PKI Surakarta. Namun saat itu,
Misbah tidak bisa leluasa bergerak karena selalu berada dalam pengawasan Belanda. Meski begitu, berbagai kerusuhan dan aksi perlawanan rakyat terhadap pemerintah Belanda terus berlangsung. Puncaknya, saat kerusuhan semakin meluas, Haji Misbah dituding sebagai dalangnya. Pemerintah kolonial Belanda pun akhirnya menangkap Haji Misbah pada 22 November tahun 1923. Setelah sempat dipenjara di Semarang dan menjalani serangkaian pemeriksaan, Haji Misbah kemudian dibuang ke Manokwari bersama istri dan anak-anaknya pada Juli tahun 1924. Selama berada di tanah pengasingan, Haji Misbah masih aktif melakukan propaganda dengan menuliskan pemikirannya tentang Islam dan komunisme yang diterbitkan di Surat Kabar Medan Muslimin. Setelah 2 tahun diasingkan, Haji Misbah akhirnya menghentikan segala pergerakannya melawan kolonialisme Belanda. Haji Misbah meninggal dunia pada tahun 1926 karena terserang malaria. Ia dimakamkan di samping istrinya yang telah lebih dulu meninggal karena penyakit yang sama. Sementara itu, anak-anak Haji Misbah dipulangkan ke tanah Jawa. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang kisah Haji Misbah, seorang tokoh Islam komunis yang bergerak melawan Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih.